Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Malasari dari Prodi PGSD 4A NPM 18060012 akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas. Tindakan dalam PTK adalah penelitian berdaur atau bersiklus dalam membentuk kolaboratif yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Kemudian, menurut Sulitman MPD, penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat dari tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Kemudian, proses PTK meliputi yang pertama, telaah, kemudian yang kedua, diagnosis, yang ketiga, perencanaan, yang keempat, pemantauan, dan yang terakhir, model siklis. Metode yang digunakan harus reliable, sehingga hipotesis yang digunakan cukup meyakinkan. Harus memperhatikan etika penelitian, tata krama peneliti, dan rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum seperti yang diteliti harus dihormati dan kerahasiaannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian. Tujuan penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan proses, dan hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan budaya meneliti para pendidik agar lebih proaktif mencari solusi terhadap masalah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas meneliti para pendidik khususnya dalam mencari masalah pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik penilaian tindakan kelas. Yang pertama yaitu inquiry. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu reflektif. Peneliti tindakan kelas memiliki ciri khusus yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, tetapi harus berkolaborasi dengan pendidik lain. Kemudian yaitu pelaksanaan PTK. Menggabungkan tindakan yang bermakna dengan prosedur penelitian yang merupakan suatu upaya memecahkan masalah sekaligus mencari dukungan. Kemudian masalahnya dapat berupa metode mengajar, cara menyampaikan materi pembelajaran, penguasaan kelas, teknik memotivasi anak, hasil pembelajaran, kemudian lingkungan yang baik dalam kelas maupun di rumah, dan yang terakhir pengelolaan seperti pengaturan tempat duduk. Kemudian, judul PTK hendaknya dilakukan dengan akurat dan padat permasalahan serta bentuk tindakan yang dilakukan peneliti. Formulasi judul hendaknya singkat, jelas, sederhana, namun secara tersirat telah menampilkan sosok PTK, bukan sosok penelitian formal. Kemudian selanjutnya ditulis secara singkat, padat, spesifik, serta jelas. Kemudian menggambarkan masalah yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya menggambarkan tindakan penelitian yang dipilih untuk memecahkan masalah. Kemudian setting, tempat, dan waktu. Kemudian yang terakhir maksimal sebanyak 20 kata. Kemudian selanjutnya yaitu komponen PTK meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, argumentasi teoritik, hasil penelitian, serta alasan. Kemudian rumusan masalah seperti kesenjangan antara situasi yang diinginkan dan dapat dipecahkan. Kemudian tujuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, objek dapat dikualifikasi, manfaat penelitian yaitu untuk siswa, guru, dan sebagai penghasil guru. Kemudian kerangka berpikir yaitu kajian teoritik yang relevan. Kemudian metode penelitian. Kemudian yang terakhir rencana penelitian yaitu latar belakang, subjek, serta karakteristik lokasi. Kemudian siklus PTK yaitu meliputi yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Kemudian yang pertama, perencanaan adalah tindakan yang menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu dilakukan sebelum tindakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang observasi, menggambarkan objek pengamatan dan cara pengamatannya. Kemudian saya mempunyai contoh, di sini contoh PTK yaitu temanya COVID-19 pada pembelajaran. Kemudian di sini judulnya pengaruh COVID-19 terhadap
interaksi pembelajaran sekolah dasar. Kemudian rumusan masalah di sini bagaimana hasil interaksi pembelajaran siswa terhadap pengaruh COVID-19. Kemudian tujuannya yaitu mengidentifikasi hasil interaksi pembelajaran siswa terhadap pengaruh COVID-19. Kemudian variabelnya yaitu variabel bebas, yaitu COVID-19, variabel terikat yaitu interaksi pembelajaran sekolah dasar. Kemudian hipotesisnya yaitu COVID akan membuat pembelajaran guru dan siswa menjadi baik atau tidak. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.